Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama Wong Anime. Ketika Wong Anime membuat video mengenai militer Tempest lengkap, banyak dari kalian menanyakan kenapa peran labirin Tempest tidak ada di video tersebut. Wong Anime akui seharusnya labirin Tempest ada di sana, mengingat perannya sangat besar jika melihat invasi Kekaisaran Timur ke kota Rimuru. Dan Wong Anime akui juga seharusnya memang mengenai labirin Tempest ini ada di video kemarin, jika saja tidak terjadi masalah teknis seperti misalnya RAM HP yang cuma 2 GB. Nah, untuk membalas kesalahan ini, Wong Anime akan membahas mengenai labirin Tempest lengkap dari lantai 1 hingga 100 pada video ini. Kalian siap? Silahkan tonton videonya. Labirin Tempest adalah tempat wisata yang diperkenalkan oleh Rimuru ketika festival kebangkitan Tempest diadakan. Labirin ini awalnya adalah hasil kompromi dari Rimuru yang melihat kalau Ramirez ingin tinggal di Tempest dikarenakan labirin yang dia huni di Republik Ulgracia telah Ramirez bongkar sehingga dia menjadi gelandangan saat itu. Rimuru yang mengetahui mengenai kemampuan Ramirez untuk membuat labirin, kemudian mendapatkan ide yang terinspirasi dari video game untuk membuat labirin 100 lantai dengan memanfaatkan kemampuan unik skill labirin Magecraft milik dari Ramirez. Kemampuan ini membuat Ramirez mampu menciptakan sebuah bangunan dengan berbagai ruangan di dalamnya yang bisa Ramirez atur hampir sesuka hati. Jika misalkan ada orang terbunuh di dalam labirin, Ramirez bisa menghidupkannya dan dia juga bisa menteleportasikannya jika dia mau. Selain itu, Ramirez juga bisa mengatur cuaca di dalam labirin tersebut, juga bisa mengubah denah dan susunan lantai dari labirin yang dia bangun, juga kondisi siang dan malam. Dikombinasikan dengan kemampuan Veldora untuk mengeluarkan aura Magic Cure dengan jumlah raksasa yang membuat monster secara otomatis melakukan respawn di dalam labirin, juga ratusan senjata gagal dan senjata luar biasa yang Kurobe dan para anak buahnya berhasil buat, juga berbagai macam potion yang Tempest miliki, maka rencana Rimuru untuk meraup Fulu sebanyak-banyaknya pun dimulai. Pada mulanya, labirin Tempest adalah fasilitas di Tempest yang tidak pernah direncanakan untuk dijadikan pertahanan militer Tempest sama sekali. Labirin ini awalnya diciptakan dengan menggunakan kemampuan Ramirez untuk menarik wisatawan, sehingga para wisatawan dan para petualang akan datang ke Tempest. Dengan banyaknya orang-orang yang datang ke Tempest, ekonomi Tempest berjalan dengan baik dan perputaran uang pun terjadi. Peristiwa ini kemudian membuat populasi kota Rimuru meningkat sehingga mencapai 1 juta penduduk, membuat Tempest menjadi salah satu tempat yang paling aktif di dunia Tensura. Namun tidak lama kemudian terbersitlah di dalam pikiran Rimuru untuk menjadikan labirin ciptaan Ramirez ini sebagai fasilitas militer seperti layaknya pos komando, dikarenakan tempat ini hampir tidak bisa disentuh. Tempat ini terdiri atas 100 lantai yang masing-masing lantainya tidak hanya dengan mudah bisa Ramirez otak-atik hingga tidak hanya menjamin keamanan, namun juga memiliki berbagai macam monster-monster kuat yang memiliki jumlah banyak dengan tipe-tipe yang variatif sebagai penghalang dari para penyerang. Selain itu, kemampuan dari labirin ini yang mampu memindahkan atau menteleportasikan fasilitas dari luar labirin ke dalam labirin dengan mudah bisa Rimuru manfaatkan untuk memindahkan seluruh fasilitas kota Rimuru ke dalam labirin ketika kondisi darurat perang, sehingga keamanan penduduk kota Rimuru terjamin dan fasilitas juga sarana dan prasarana Tempest tidak akan digunakan oleh musuh. Dengan kata lain, jika invasi terjadi, maka para agresor harus menantang seluruh 100 lantai untuk bisa mencapai Rimuru dan fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh Tempest. Labirin Tempest adalah labirin yang memiliki mekanisme khusus. Dua kunci utama dari berjalannya mekanisme di dalam labirin ini adalah aura Veldora dan kemampuan Ramirez. Untuk membangkitkan monster-monster di dalam labirin, Rimuru menggunakan aura Veldora, sedangkan untuk menjalankan mekanisme lantai labirin, Rimuru menggunakan kemampuan dari Ramirez. Kita mengetahui
Kalau Veldora adalah naga sejati dengan aura yang luar biasa, dan aura Magicule-nya ini bahkan bisa membunuh manusia biasa. Sehingga ketika pertama kali Veldora keluar dari tubuh Rimuru, maka hal pertama yang Veldora latih adalah kemampuannya untuk menahan aura Magicule beracun yang dia miliki. Memanfaatkan Magicule luar biasa yang Veldora miliki, Rimuru kemudian menyediakan lantai di labirin sebagai rumah dari Veldora yang dikondisikan sehingga dia bisa mengeluarkan auranya secara penuh. Dengan memanfaatkan aura Magicule Veldora ini, monster secara otomatis akan muncul di labirin. Semakin dekat area labirin dengan Veldora, maka akan semakin kuatlah monsternya. Semakin jauh, maka semakin lemahlah monsternya. Selain itu, Veldora jugalah yang mengisi bahan bakar dari labirin Tempest melalui Magicule yang dia miliki, sehingga Ramirez bisa menjalankan fungsi labirin tanpa perlu menggunakan Magicule-nya sendiri. Jika terdapat fasilitas yang hancur di dalam labirin, maka Magicule yang Veldora pasok akan secara otomatis memperbaiki fasilitas tersebut, kecuali kalau fasilitas tersebut tidak diolah melalui mekanisme Magicule. Sedangkan untuk mekanisme kedua, yaitu pengaturan labirin melalui kemampuan Ramirez, kita mengetahui kalau unique skill Ramirez Magecraft membuat Ramirez seolah seperti dewa di labirin. Dia bisa menghidupkan siapapun yang terbunuh di labirin selama dia melihatnya sendiri. Dia juga bisa menteleportasikan seseorang keluar labirin jika Ramirez tidak menginginkannya untuk masuk. Juga mengatur cuaca dan memindahkan susunan-susunan lantai labirin. Rimuru yang melihat kalau Ramirez memiliki kemampuan yang luar biasa, kemudian membuat labirin yang berbeda dengan labirin lainnya. Dia memanfaatkan kemampuan Ramirez untuk menghidupkan dan menteleportasikan orang di dalamnya sebagai labirin mirip seperti mekanisme di game-game, di mana kita tidak akan mati dan bisa mengulang kembali untuk menyelesaikan stage atau level tertentu. Untuk membuat mekanisme ini lebih simpel, dikarenakan Ramirez tidak bisa selamanya terus memelototi keadaan para petualang, dia kemudian menciptakan kemampuannya dalam bentuk item berupa gelang dan peluit. Item ini mewakili otoritas skill Ramirez untuk membangkitkan dan menteleportasi, sehingga Ramirez tidak perlu memelototi layar CCTV terus-menerus untuk membuat mereka hidup kembali. Dengan mekanisme ini dan juga item-item kelas atas yang terdapat di labirin, maka para petualang berbondong-bondong datang ke Tempest. Labirin Tempest ini kemudian dibuat oleh Ramirez menjadi 100 lantai sesuai dengan instruksi dari Rimuru yang mesti dihadapi oleh para petualang dan para agresor yang ingin memperoleh harta karun luar biasa atau ingin menyerang Tempest. Setiap lantai memiliki karakteristik uniknya sendiri dan berikut ini adalah lantai-lantai tersebut. Lantai 1 adalah pintu masuk pertama para petualang untuk memasuki labirin. Disinilah para Dryad yang merupakan administrator labirin memberikan peraturan, juga menjual Resurrection Bracelet alias gelang kebangkitan dan Return Whistle, yaitu item teleportasi. Lantainya memiliki luas sekitar 250 meter persegi dan memiliki jalan yang sangat lebar jika dibandingkan lantai-lantai lainnya. Menurut Rimuru, luasnya setara dengan beberapa Tokyo Dome sekaligus yang dijajarkan. Pada awalnya, lantai ini dikosongkan oleh Rimuru pada awal-awal pembukaan labirin. Namun setelah muncul beberapa petualang yang tidak mau melakukan mapping atau pemetaan hingga tersesat, lupa membawa makanan hingga bahkan mati kelaparan yang tentu saja sangat memalukan bagi petualang, Rimuru mulai menyadari kalau labirin tidak terlalu berjalan dengan baik. Masayuki yang melihat kalau masalah pokoknya terdapat di para petualang itu sendiri yang memiliki sedikit sekali skill-skill dan kemampuan bertahan hidup, kemudian mengusulkan kepada Rimuru untuk mengubah lantai 1 menjadi lantai tutorial dan training ground sebagai bentuk pelatihan dasar, sehingga para petualang tidak meremehkan labirin, walaupun mereka bisa hidup kembali karena gelang kebangkitan yang mereka kenakan. Selain itu, lantai ini juga bisa digunakan untuk menguji coba fungsi dari gelang kebangkitan dan peluit teleportasi yang Ramirez ciptakan. Selain itu, Masayuki jugalah yang menyarankan kepada Rimuru untuk menyediakan di lantai-lantai labirin Tempest tempat peristirahatan sementara seperti WC ataupun ruang kosong kecil yang bisa digunakan untuk beristirahat sejenak dan terlindung dari monster-monster yang menyerang mereka.
Fasilitas ini kemudian Rimuru berikan tarif yang sangat mahal. Dalam kondisi darurat perang, lantai pertama ini dikosongkan sama sekali oleh pihak Tempest, sehingga biasanya tempat ini akan dimanfaatkan oleh musuh sebagai base camp mereka. Pada lantai 2 hingga lantai 4, para petualang atau agresor akan mulai menemukan monster-monster, walaupun monster yang dihadapi adalah monster-monster kelas rendah. Monster-monster di lantai ini umumnya adalah monster tingkat E dan F setara dengan para goblin dan orc. Lantai ini pada dasarnya dikondisikan untuk melihat apakah para petualang mendengarkan instruksi para dryad di lantai 1 atau lantai tutorial dan mampu menggunakan pengetahuan mereka dengan baik atau tidak. Dalam kondisi darurat militer, lantai ini dan lantai-lantai setelahnya dikondisikan sebagaimana apa adanya. Namun Rimuru kemudian memasangkan gelang kebangkitan kepada monster-monster tersebut sehingga mereka secara otomatis akan hidup kembali jika mereka dibunuh. Masayuki lagi-lagi mengusulkan hal yang luar biasa untuk memanfaatkan monster tersebut. Dia mengusulkan supaya monster-monster tersebut ditelankan item-item kecil seperti misalnya low potion atau kristal kecil untuk membuat monster tersebut memberikan drop item kepada para petualang. Mirip seperti di game-game RPG, dan hal ini disetujui oleh Rimuru. Pada lantai 2 hingga 4 ini hanya terdapat satu monster kelas D sebagai tantangan kepada petualang. Jika dalam kondisi darurat militer, maka Rimuru biasanya juga akan memasangkan gelang kebangkitan Ramiris pada para monster, sehingga mereka akan membanjiri lantai ketika terjadi invasi. Setelah para petualang mulai berpengalaman, Rimuru kemudian mulai memasang jebakan di lantai 2. Pada lantai ini pula, peti harta karun yang terdiri atas 3 jenis peti, yaitu peti perunggu, peti perak, dan peti emas mulai muncul. Peti perak dan emas biasanya memunculkan item-item kelas tinggi, sementara kotak perunggu memunculkan item-item kelas rendah. Di lantai ini, peti harta karun umumnya hanyalah peti perunggu. Lantai 5 adalah lantai di mana jebakan variatif pertama kali mulai dikenalkan sebagai tantangan kepada para petualang dan para agresor. Jebakan-jebakan yang terdapat mulai dari lantai 5 ini adalah pertama, jebakan panah, yaitu panah yang meluncur keluar entah dari mana yang kadang telah dioleskan racun. Kedua, rawa beracun, yaitu jebakan rawa yang apabila seseorang masuk ke sana dan terjebak, maka dia akan memperoleh status abnormal seperti racun dan status abnormal lainnya. Ketiga, ubin berputar. Ruangan ini adalah ruangan yang memiliki mekanisme di mana ruangan berputar secara lambat sehingga dekorasi dan fitur yang terdapat di dalam fasilitas ini akan membuat bingung para petualang yang ada di dalamnya. Apabila petualang tidak terbiasa melakukan mapping atau pemetaan, maka para petualang bisa dipastikan akan tersesat dan tidak akan bisa keluar dari tempat tersebut. Keempat, adalah lantai bergerak yang seperti namanya adalah lantai yang bergerak maju, mundur, ke belakang ataupun ke depan, dan juga ke kanan ataupun ke kiri. Lantai ini umumnya digunakan untuk memperlambat gerak para petualang. Selanjutnya ada jebakan benang pemotong. Apabila petualang atau musuh tidak awas hanya karena kotak harta karun yang ada di depannya, kemungkinan dia akan memasuki ruangan ini dalam keadaan leher telah terpotong dikarenakan benang di ruangan ini sudah melakukan tugasnya. Jika dikombinasikan dengan lantai bergerak, maka hasilnya sudah jelas akan sangat brutal. Selanjutnya adalah lubang jebakan. Biasanya di dalam dungeon biasa, lubang jebakan akan langsung membunuh orang. Menurut Rimuru, daripada membunuh langsung, apa yang menunggu mereka ketika mereka masuk jatuh ke lubang tersebut akan lebih menakutkan. Selanjutnya ada mimik, yaitu monster yang meniru bentuk peti harta karun. Apabila tidak hati-hati, maka orang yang membuka peti harta karun justru akan ditelan oleh monster tersebut. Kemudian ada jebakan peti harta karun tertawa. Jebakan ini pada dasarnya adalah peti harta karun yang telah diisi monster di dalamnya. Sama seperti mimik, akan sangat berbahaya jika petualang atau agresor mengecek peti ini tanpa kewaspadaan sama sekali. Lalu ada ruang monster, yaitu ruangan yang apabila kita masuki, maka monster akan muncul terus-menerus dalam jumlah besar. Ada juga ruang segel, yaitu ruangan yang membuat seseorang yang masuk tidak akan bisa keluar kecuali kalau dia bisa menyelesaikan persyaratan apapun yang telah dipasang di ruangan tersebut. Dikombinasikan dengan jebakan ruangan monster, maka ruangan ini akan menjadi sangat efektif untuk menyingkirkan para petualang dan agresor.
Kemudian ada juga ruangan gelap, yaitu ruangan yang tidak memiliki cahaya di dalamnya. Jika party atau kelompok tidak memiliki seseorang yang bisa menggunakan sihir api atau alat-alat yang bisa membuat cahaya, maka bisa dipastikan kalau orang yang memasuki labirin ini akan berada dalam keadaan gawat. Dikombinasikan dengan jebakan ruang monster dan ruang segel, maka jebakan ini akan sangat susah untuk diatasi. Kemudian ada ruangan beratap rendah. Seperti namanya, ruangan ini adalah ruangan yang memiliki atap sangat rendah sehingga petualang atau tentara musuh harus merangkak untuk melewatinya. Mungkin akan lebih gawat lagi jika atapnya bergerak ketika kita merangkak melewatinya. Selanjutnya ada ruangan dengan efek wilayah. Pada ruangan ini, suhu biasanya akan sangat dingin atau sangat panas. Jika para petualang cerdik, maka mereka bisa menggunakan sihir untuk mengatasinya. Dan terakhir ada ruangan kedap udara. Pada ruangan ini, jika petualang tidak berhati-hati, maka mereka akan mati dalam keadaan kehabisan nafas hanya dalam kurun waktu beberapa detik. Hal ini bisa diatasi dengan menggunakan sihir angin sebagai media ventilasi udara. Dari lantai 5 ini hingga selanjutnya, jebakan-jebakan dan monster-monster kelas rendah akan terus ada secara acak hingga lantai 10. Di lantai 10, petualang atau agresor akan mulai menghadapi bos pertama mereka. Bos pertama yang menunggui mereka di lantai ini adalah Black Spider. Kalau kalian tidak tahu Black Spider ini seperti apa, monster ini adalah salah satu monster pertama yang Rimuru hadapi di gua tempat Veldora disegel, yang kemudian berhasil Rimuru telan, dan berkat kemampuan Black Spider inilah Rimuru bisa menggunakan Sticky Thread dan Steel Thread. Black Spider ini memiliki kelas B dan akan menjadi tantangan berat pertama bagi para petualang pemula. Jika para petualang berhasil mengalahkan Black Spider di lantai ini, maka hadiah pertama yang akan mereka dapatkan sebagai drop item adalah 3 keping uang emas untuk 5 kelompok petualang pertama. Setelah lantai 10, jebakan akan lebih gencar dan monster akan menjadi lebih kuat. Pada lantai ini, maka yang akan menjadi bos selanjutnya adalah Evil Centipede yang memiliki kelas bencana B+. Sama seperti Black Spider, monster ini adalah salah satu monster yang Rimuru telan ketika dia jalan-jalan di dalam gua tempat dia lahir. Paralyzing Breath yang dikeluarkan oleh Evil Centipede terbukti sangat menyusahkan bagi para petualang dan para tentara. Apabila para petualang berhasil mengalahkan monster ini, maka mereka akan mendapatkan 5 keping uang emas khusus untuk 5 petualang pertama. Pada lantai ini, yang akan menjadi bos adalah monster yang dinamakan Crazy Ogre yang memiliki kelas B+, dan 5 anak buah yang memiliki kelas B. Walaupun mereka digolongkan sebagai ogre, mereka sangat jauh berbeda dengan jenis ogre yang memiliki klan seperti Benimaru, Sion, dan lain-lain. Crazy Ogre ini tidak memiliki akal dan bergerak hanya berdasarkan insting saja sehingga mereka dikenal sangat brutal. Mereka sangatlah kuat dan mampu melakukan koordinasi dalam melakukan tindakan sehingga mereka sangatlah berbahaya. Pada lantai ini, petualang akan mulai menghadapi monster yang mampu melakukan kerjasama di dalam pertarungan, dan melawan mereka sendirian akanlah sangat susah untuk dilakukan. 5 kelompok petualang pertama yang berhasil mengalahkan para Crazy Ogre ini akan dihadiahi 10 keping emas. Setelah memasuki lantai 40, maka labirin akan mencapai level kesulitan hard mode, dan para petualang harus mulai sangat berhati-hati dan lebih taktis. Pada lantai ini, Rimuru sudah menyiapkan Black Serpents atau Tempest Serpents untuk menghadapi para petualang. Tempest Serpents ini adalah monster dengan kelas admin dan terbukti sangat kuat. Dia memiliki heat sense atau indera perasa panas yang akan membuatnya mampu bergerak, melihat kegelapan, dan poison breath yang akan membuat party para petualang yang naif mati dalam sekali napas. Bahkan petualang kelas A pun terbukti lumayan kesusahan ketika menghadapi monster yang satu ini. Beberapa bahkan kembali ke toko senjata dalam keadaan compang-camping dikarenakan poison breath Tempest Serpents ini melelehkan baju zirah mereka. Apabila petualang berhasil mengalahkan monster ini, maka mereka akan mendapatkan 20 keping emas. Namun ini hanya terbatas untuk 3 kelompok petualang pertama. Nah, jika terjadi invasi yang disebabkan oleh negara musuh dalam keadaan darurat perang, maka Rimuru akan mengikatkan gelang kebangkitan Ramiris pada Tempest Serpents ini dan akan membiarkan ular ini berkeliaran. Hal ini terbukti efektif mengakibatkan teror seperti yang terjadi ketika tentara Kekaisaran Timur menginvasi labirin Tempest.
Ketika mereka melakukan invasi, mereka berhasil mengalahkan Tempest Serpent. Namun dikarenakan gelang kebangkitan Ramiris, Tempest Serpent akan langsung bangkit kembali dan pada akhirnya berturut-turut membunuh para tentara yang memasuki lantai ini. Ditambah dengan monster-monster lain dan tentunya persediaan bahan makanan yang akan semakin menipis, maka para pasukan yang tertahan di lantai ini akan terpaksa mesti jatuh bangun untuk melawan mereka. Tempest Serpents yang telah dibebaskan akan menganggap agresor sebagai mangsa dan bahkan naik hingga ke lantai 49 untuk mengejar orang yang telah membunuhnya. Pada lantai 41 hingga lantai 48, dalam kondisi normal tidak diketahui monster apakah yang ada di tempat ini. Hanya diketahui kalau monster di lantai ini lumayan kuat dan rata-rata memiliki kelas B. Lantai 49, Slimes. Nah, di lantai ini mulailah kesulitan sesungguhnya apabila invasi terjadi bagi para tentara agresor. Wong Anime kurang tahu bagaimana keadaan lantai ini dalam keadaan damai. Namun dalam keadaan perang, Rimuru akan menempatkan ribuan slime di lantai ini. Jumlah mereka yang banyak dan menempel hampir di tiap tempat akan membuat orang-orang kesusahan. Beberapa orang akan frustasi karena anggota tubuhnya dimakan oleh para slime tersebut. Selain itu, slime juga memiliki ketahanan atas serangan fisik yang tinggi sehingga sangat menyusahkan untuk membunuh mereka, apalagi jika mereka berada dalam jumlah besar. Selain itu, Rimuru juga memiliki beberapa persediaan Tempest Serpents lagi sehingga mereka dibiarkan liar di lantai ini. Selanjutnya adalah lantai 50. Pada lantai ini, Gozul dan Mezul yang berasal dari suku Bovoid dan Equinod muncul. Suku Bovoid ini pada dasarnya adalah monster dari suku kepala sapi, sedangkan Equinod adalah suku kepala kuda. Gozul dan Mezul pada awalnya bermusuhan sehingga mereka tidak bekerja sama ketika menghadapi para petualang dan menjadi bos secara bergiliran. Namun setelah mereka melihat para bawahan Rimuru lainnya yang menjadi bos labirin dan kekalahan-kekalahan mereka oleh para petualang yang saling bekerja sama, nyali mereka mulai menciut dan mereka pun mulai memutuskan untuk bekerja sama dan mulai merencanakan skenario-skenario tertentu. Hingga lantai 50 pun menjadi mulai berat bagi para petualang yang berpengalaman. Jika para petualang berhasil menaklukkan dan mengalahkan mereka berdua, maka mereka akan memperoleh salah satu dari senjata sebagai drop item yang Rimuru sebut sebagai Bullhead and Horseface series. Senjata Minotaur Tomahawk atau kapak yang diperoleh sebagai drop item dari Gozul dan Mezul terbukti sangat kuat karena tidak hanya kapak ini memiliki kemampuan yang luar biasa, namun kapak ini juga memiliki elemen holy atau elemen suci sehingga sangat efektif pada para monster. Tidak hanya itu, Rimuru juga menggunakan Gozul dan Mezul ini sebagai kemampuan untuk mengukur kekuatan para petualang. Karena kemungkinan besar petualang yang berhasil mengalahkan mereka berdua adalah mata-mata negara lain atau kemungkinan mereka akan menjadi masalah bagi Tempest karena kekuatan mereka. Karenanya apabila Gozul dan Mezul berhasil dikalahkan oleh para petualang, maka Rimuru akan dipanggil ke ruang komando. Hal ini terjadi ketika trio SMZ yaitu Shinji, Mark, dan Zeng yang merupakan mata-mata Kekaisaran Timur datang ke Tempest dan berhasil mengalahkan kedua monster tersebut. Selanjutnya, di kisaran lantai ini adalah lantai di mana boneka-boneka sihir berada. Dengan kata lain, lantai ini adalah tempat di mana robot-robot ciptaan Tempest berada. Lantai ini adalah lantai yang berisi monster-monster golem ciptaan dari Kaijin dan Vesta yang telah dipersenjatai dengan pistol. Di sini juga ada Holy Guardian Giant dan di lantai puncak sang bos lantai 60 yaitu Floor Guardian Colossus yang ditemani oleh Gadra ada di sana. Gadra ini adalah bekas penyihir tertinggi kekaisaran yang kemudian membelot dan lalu Rimuru jadikan bos lantai ini bersama Floor Guardian Colossus. Setelah peristiwa penyerangan Felgreen ke labirin Tempest, Gadra kemudian mereinkarnasikan dirinya menjadi iblis metalik dan menjadi salah satu bawahan Diablo. Para boneka di lantai-lantai ini memiliki tubuh terbuat dari Magisteel sehingga hampir tidak terpengaruh oleh serangan fisik. Bahkan Minotaur Tomahawk hasil drop dari Gozul dan Mezul pun tidak mempan kepada para boneka ini. Para boneka ini dikendalikan oleh Beretta dari jarak jauh.
Setelah mengalahkan Gadra dan Guardian Colossus, maka petualang akan memasuki lantai 61. Pada lantai 61 hingga 69 ini adalah wilayah dari Necromancer, sang pembangkit mayat. Dengan kata lain, monster-monster di area ini adalah monster yang terdiri atas para zombie dan mayat hidup atau undead. Para Necromancer yang memiliki IQ dan tingkat kecerdasan tinggi ini akan bertarung menggunakan taktik dan mulai menggunakan strategi. Mereka kemudian akan menggunakan para undead wolf untuk menyerang petualang. Monster Necromancer yang ada di lantai ini memiliki tingkat bencana B+ sehingga terhitung sangat kuat untuk monster biasa dan menunjukkan tingkat difficulty yang luar biasa. Apabila petualang tidak awas, mereka tahu-tahu akan terbunuh oleh undead wolf yang menggigit leher mereka. Selain itu, mengingat para monster di area ini memiliki efek nekromansi, maka serangan fisik tidak akan bekerja pada mereka. Nah, disinilah peran senjata drop item hasil mengalahkan Gozul dan Mezul menjadi sangat berguna, karena senjata-senjata tersebut memiliki elemen holy atau kesucian. Karena para undead tersebut akan menyebarkan kutukan melalui gigitan, maka akan sangat penting bagi mereka untuk tidak tergigit supaya mereka tidak menjadi mayat hidup. Selain itu, jebakan di tempat ini akan menjadi semakin ganas. Dari mulai ruangan dengan 0% oksigen, rawa asam yang membuat meleleh, dan ruang gas korosif, hingga air mata beracun tersedia di lantai ini. Lantai selanjutnya adalah lantai 70. Di tempat ini, bos paling sulit akan dihadapi oleh para petualang. Bos di lantai ini ada 3, yaitu Adalman sang Raja Necromancer, Albert sang Dead Paladin, dan Wenti sang Naga Zombie. Lantai ini sangat menakutkan bagi yang pernah menaikinya dikarenakan keberadaan Naga Necromancer kuat Wenti yang akan menyerang membabi buta. Naga ini awalnya adalah kelas A dan menjadi kelas A+ setelah dinamai. Naga ini adalah salah satu naga yang memiliki tingkat tertinggi yang dikenal terutama dikarenakan skill immortality yang dia miliki. Serangan fisik dan serangan sihir tidak akan bekerja pada monster yang satu ini. Dengan kata lain, satu-satunya cara untuk membunuh naga zombie Wenti adalah dengan menghancurkan tubuh spiritualnya, dan hanya sedikit sekali orang yang memiliki persenjataan ataupun skill yang melakukan hal ini. Cara lainnya adalah dengan menggunakan sihir holy, dan sihir ini tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan pemantraan yang lama dan koordinasi yang baik. Akibatnya, kebanyakan para petualang atau agresor yang akan menghadapi naga necromancer ini keburu meleleh oleh serangan racun korosif yang dikeluarkan oleh Wenti. Selain itu, miasma nekromansi yang pekat di lantai ini akan membuat orang-orang yang tidak memiliki ketahanan berubah menjadi zombie tipe walker. Tidak hanya itu, Albert sang Death Paladin yang merupakan pengawal Adalman memiliki kemampuan berpedang yang luar biasa. Kemampuan berpedangnya setara dengan Hakuro, mampu membuat siapapun yang menghadapi mereka terbelah dan tercerai-berai. Sementara di belakang, sang bos sesungguhnya yaitu Adalman yang terlindungi berkat Albert dan Wenti mengeluarkan sihir-sihir tingkat tinggi. Nah, yang menjadikan Adalman ini susah untuk dikalahkan adalah selain sihir-sihir tingkat tingginya yang diakui sebagai sihir yang kuat, juga karena dia bisa berubah atribut menjadi cahaya dan kegelapan sesukanya. Jika dia ingin dirinya kebal dari serangan fisik atau sihir, maka dia cukup berubah ke elemen kegelapan sehingga dia menjadi necromancer sejati. Namun jika musuh menggunakan elemen holy, maka dia bisa berubah menjadi elemen cahaya sehingga sihir holy hampir tidak mempan lagi padanya. Dengan perubahan atribut ini, dia hampir tidak terkalahkan. Di lantai 79 adalah lantai dari para serangga. Pada lantai ini, ribuan serangga akan mengerumuni dan membunuh para penyerang. Ukuran mereka lebih besar dari para monster serangga biasa dan kecepatan mereka sangatlah luar biasa. Extra skill di mana kita bisa melihat dengan kecepatan super tidak akan berguna jika kita tidak mengimbanginya dengan kecepatan tubuh sendiri, atau jika kita tidak memiliki skill over speed reaction yang memiliki kemampuan untuk melakukan refleks tingkat tinggi. Jika tidak hati-hati, orang yang sedang berdiri kepalanya akan jatuh secara tiba-tiba dikarenakan serangan monster serangga yang cepat ini. Monster-monster serangga ini adalah monster dari jenis Legion B alias lebah tentara yang merupakan keturunan-keturunan dari Apito, sang ratu serangga.
Mengingat lantai 79 adalah taman berbunga, maka akan banyak orang yang memasuki tempat ini menyangka kalau tempat mereka sekarang adalah tempat aman. Hingga kemudian mereka baru sadar keadaan mereka ketika kepala teman-teman mereka sudah menggelinding. Apito yang menjaga tempat ini memiliki anak-anak tentara lebah yang memiliki jumlah ribuan. Jika penantang sangat kuat sehingga bisa mengatasi serangga-serangga Apito, maka Apito akan menghadapinya langsung menggunakan kecepatan supernya. Serangan terkuat Apito yaitu Poison Needle bahkan bisa menembus Magisteel yang tidak bisa ditembus oleh Minotaur Tomahawk. Pada dasarnya, mengalahkan Apito ini adalah syarat yang dimiliki oleh penantang untuk menghadapi bos di lantai selanjutnya. Nah, di lantai ini apabila penantang berhasil mengalahkan Apito, maka dia akan menghadapi petarung paling kuat hampir di seluruh labirin. Monster ini bernama Zegion dan dia adalah saudara dari Apito. Dia juga murid langsung dari Veldora dan Chill menganggapnya sebagai karya terbaik dari Rimuru dan Chill bersama. Mengingat dia adalah monster insektar, maka dia adalah monster semi-spiritual dengan cangkang exoskeleton sekuat senjata kelas mitik. Selain itu, dia juga memiliki ultimate skill Illusion King Mephisto, sehingga akan sangat susah untuk menghadapi musuh yang satu ini. Jika penantang yang berhasil menaiki lantai ini beruntung dan entah bagaimana berhasil melewati Zegion, maka dia akan masuk ke lantai selanjutnya yang merupakan wilayah dari Kumara, sang penguasa hewan sihir. Pada lantai 81, kita telah memasuki wilayah yang merupakan surganya para hewan-hewan sihir. Hewan-hewan ini umumnya bergerombol dalam kelompok 3 hingga 5 hewan sekaligus dan masing-masing memiliki kelas bencana B. Walaupun begitu, mengingat para monster ini tidak memiliki akal, kemungkinan mereka akan dikalahkan sangat besar. Pada lantai ini, para penantang baik itu dari pihak agresor ataupun pihak petualang akan memasuki medan hutan lebat. Di lantai ini mereka akan menemui monster berbentuk dan memiliki rupa mirip kera. Kera ini memiliki kecerdasan tinggi dan mampu berbicara dengan manusia. Hewan sihir ini adalah hewan dari klan monyet iblis putih dan dikenal sebagai kera putih. Kera ini mampu mengendalikan angin dan suara dan mampu terbang dan memanggil badai. Selain itu, kera ini juga bisa melakukan bela diri akrobatis dengan mengkombinasikan antara tongkat dan batu yang dia miliki. Monster ini juga bisa mengeluarkan pisau angin ke segala arah. Lantai selanjutnya yang akan dimasuki adalah lantai dengan padang rumput luas. Kelihatannya tempat ini tidak berbahaya, bahkan jebakan yang ada di sana pun kelihatannya tidak berbahaya seperti misalnya lubang yang tidak terlalu dalam. Namun semuanya berubah ketika malam hari datang. Kelinci bulan, hewan sihir yang bisa melakukan sihir gravitasi akan muncul dan meluluh lantakan para penantang. Sihir gravitasi super yang dimiliki oleh kelinci ini membuat siapapun yang menantangnya hancur lebur dikarenakan dia mampu menjungkir balikan bumi dan membuat siapapun yang menantangnya tertindih oleh tumpukan tanah yang terbelah. Di lantai selanjutnya alias lantai 84 adalah tempat di mana labirin batu berada. Tempat ini adalah tempat dengan jalan berliku dan arah yang membingungkan. Satu persatu orang yang memasuki tempat ini akan jatuh dikarenakan suatu penyakit. Awalnya gejala ini akan dianggap racun, namun sihir penyembuh racun tidak akan mampu menyembuhkan gejalanya. Selain itu, di tempat ini tidak ada air sehingga yang memasukinya kemungkinan akan mati dalam keadaan haus. Para penantang yang memasuki tempat ini akan mati dalam keadaan tubuh berbintik dan demam tinggi. Ternyata di bawah kaki para penantang ada fenomena yang tidak mereka sadari. Tikus-tikus melewati mereka sebagai vektor pembawa wabah dan penyakit. Ukuran mereka tidak kurang dari 5 cm sehingga penantang umumnya tidak menganggap serius mereka. Namun sekalinya mereka diindahkan, maka penyakit akan menjangkit siapapun yang memasuki tempat ini. Dialah tikus hitam wabah kegelapan penguasa dari lantai ini. Lantai ini adalah arena di mana seluruh area dipenuhi dengan padang pasir. Suhu di tempat ini akan sangat panas di siang hari dan akan sangat dingin di malam hari. Cuaca seperti ini sangat berbahaya bagi para penantang, baik itu dari agresor ataupun dari petualang. Namun yang paling berbahaya di tempat ini bukanlah cuaca, akan tetapi ular bersayap yang akan menghadang mereka.
Ular ini bernama pterodaktil. Kemampuannya adalah kemampuan untuk mempengaruhi atmosfer dan menurunkan kadar oksigen di udara. Orang yang memasuki lantai ini akan menyangka kalau mereka hanya sakit dan kelelahan akibat cuaca. Namun yang sesungguhnya terjadi, kadar oksigen di udara menurun dan mereka merasa kalau istirahat cukup untuk meredakan kelelahan mereka. Hingga akhirnya mereka pun mati terlelap dalam tidur mereka. Lantai selanjutnya adalah lantai dengan arena hutan yang memiliki daun berguguran, di mana Raja Harimau Agung berkeliaran. Harimau ini tubuhnya dikelilingi oleh kilat dan petir. Sementara itu, selain harimau ini, tempat ini juga dihuni oleh para hewan sihir lainnya. Keberadaan harimau petir ini cukup untuk membuat para penantang ketakutan ketika melihat hewan yang satu ini. Lantai ini adalah lantai dengan area pegunungan luas. Pada lantai ini, para penantang akan merasa kalau mereka bersama dengan keluarga mereka. Mereka akan merasa rileks dan santai. Mereka tidak akan menghadapi apapun di lantai ini, mau itu jebakan ataupun monster. Mereka hanya akan merasa ngantuk dan merasakan rasa tenang yang luar biasa. Monster penghuni tempat ini ternyata adalah domba tidur. Domba ini akan memberikan kepada penantang sihir hipnosis yang akan memberikan mereka ketenangan dan rasa aman hingga akhirnya mereka pun tidur dan tidak bisa bangun lagi di tempat tersebut tanpa terjadi pertumpahan darah. Lantai selanjutnya adalah area lantai dengan hutan bersungai, tempat di mana burung api flamingo tinggal. Burung tersebut akan muncul dan bertengger di atas pohon tanpa pohon tersebut terbakar sama sekali. Api di burung tersebut hanya akan menyerang penantang mereka yang dianggap berbahaya. Ketika menyerang musuh, maka dia akan mengeluarkan api yang akan terus membakar tanpa bisa dipadamkan. Lantai selanjutnya adalah lantai 89 yang merupakan arena dengan labirin cermin. Penghuni dan pemimpin dari tempat ini adalah anjing cermin. Anjing ini akan menyerang penyusup dan menghancurkan leher mereka lalu memasuki cermin. Cermin ini bukan hanya tempat anjing tersebut bersembunyi, bahkan sihir pun akan memantul kembali kepada penggunanya sehingga keberadaan anjing ini sangat menyusahkan baik itu bagi agresor ataupun petualang. Nah, di sini bos selanjutnya muncul setelah menerima tantangan-tantangan di lantai 81 hingga lantai 89. Di lantai ini, roh langit ekor 9 yang memiliki nama Kumara muncul. Dialah ternyata yang mendalangi peristiwa-peristiwa yang terjadi dari lantai 81 hingga lantai 89. Seluruh hewan sihir di lantai-lantai ini ternyata ada perwujudan dari ekor-ekor milik Kumara, dan di pertarungan bos ini dia akan membawa seluruh teman-temannya tersebut. Mengingat 8 klan hewan dari kerajaan binatang tersebut adalah anak buah dari roh ekor 9, para penantang yang berhasil melewati lantai sebelumnya akan menghadapi Kumara dengan seluruh hewan peliharaannya dalam kekuatan penuh mereka. Lantai ini adalah lantai yang Rimuru khususkan untuk divisi riset dan pengembangan. Dengan kata lain, markas dari Vesta, Kaijin, dan Ramiris. Proyek-proyek yang Rimuru jalankan seperti misalnya kereta sihir, proyek tubuh buatan, proyek senjata yang bisa dipasang mutiara, sihir, dan permata sihir, kesemuanya ada di sini. Selain itu, tempat ini juga adalah tempat tinggal para Dryad, para elf hutan yang berhasil diselamatkan Masayuki dari perbudakan, dan juga pengungsi dari kerajaan binatang Yurazania yang terpaksa mengungsi dikarenakan amukan milim sebelumnya. Secara spesifik, lantai-lantai ini, yaitu lantai 91, Rimuru gunakan untuk menyimpan berbagai jenis logam. Lantai 92, Rimuru gunakan untuk riset efek Magicule terhadap berbagai jenis logam. Lantai 93 taman lagi, dan lalu lantai 94 adalah tempat dan fasilitas Tempest untuk menghasilkan madu. Khusus untuk lantai 95 adalah lantai tempat resort, penginapan, dan hotel-hotel mewah yang umumnya diperuntukkan bagi para bangsawan dan para pejabat. Apabila para petualang berhasil mengalahkan Kumara, maka dia akan langsung naik ke lantai 95, tempat di mana fasilitas-fasilitas mewah untuk orang-orang yang pantas berada.
Di lantai 95 ini, para Dryad dan Elf mengatur tempat ini dan merupakan tempat dengan vegetasi tumbuhan yang tinggi dikarenakan para Dryad yang hidup di sini. Selain itu, tempat ini juga adalah tempat penjualan peralatan seperti armor dan senjata kelas atas untuk menghadapi lantai selanjutnya. Pada dasarnya, tempat ini adalah taman dan kebun khusus yang dimiliki oleh Tempest dan digunakan untuk menghasilkan secara massal tanaman Hipokute, penghasil potion sempurna. Pada lantai 96 hingga 99, maka para petualang telah memasuki wilayah para naga. Spesies naga yang ada di tempat ini adalah spesies naga tertinggi, yaitu Dragon King, dan karenanya mereka mampu merubah wilayah lantai yang mereka tempati sehingga sesuai dengan elemen yang mereka miliki. Naga ini adalah naga yang merupakan naga tangkapan Milim dan kemudian menjadi para bawahan Ramiris, sehingga soul corridor mereka terhubung kepada Ramiris. Veldora secara konstan mengeluarkan aura magic kill-nya di lantai 100 sehingga para naga ini tidak perlu makan di lantai tempatnya masing-masing dan menjadi semakin kuat. Para naga ini disusun sesuai dengan tingkat kekuatannya di lantainya masing-masing. Pada lantai 96 tinggallah sang raja naga berelemen bumi bernama Euros. Lantai ini dikenal sebagai lantai gempa dikarenakan Euros terus-terusan menggetarkan wilayah ini. Para penantang yang memasuki wilayah ini akan merasakan gempa terus-menerus dan puing bebatuan menimpa mereka. Lantai selanjutnya adalah 97 dan dikenal sebagai lantai kilat. Di tempat ini sang naga petir Notos tinggal dan menjadi penguasanya. Setiap saat di tempat ini petir akan terus berjatuhan berusaha menyambar sang penantang. Selanjutnya adalah lantai 98 yang dikenal sebagai neraka es. Pada tempat ini, apabila penantang berhenti bergerak sedikit saja, maka dia akan mati di tempat. Tempat ini dijaga oleh sang Raja Naga Es Boreas. Dan terakhir, di lantai 99 dikenal juga sebagai lantai neraka api, tinggallah Raja Naga terakhir yaitu Naga Api Zephyrus. Lantai 100, Last Boss. Pada lantai terakhir tinggallah sang naga badai dan merupakan naga sejati yang menjadi bos terakhir di lantai ini. Siapa lagi kalau bukan naga wibu Veldora yang menjaga tempat ini. Area tempat para penantang untuk melawan lantai ini memiliki luas 100 meter persegi, namun bisa diperluas untuk kebutuhan melawan bos terakhir ini. Sejauh ini satu-satunya penantang yang berhasil mencapai lantai ini adalah Hinata, dan itu pun dia tidak berhasil mengalahkan Veldora walaupun dia berhasil membalaskan dendamnya ini di masa depan atau di masa lalu. Ya, intinya dia berhasil membalaskan kekalahannya nanti. Di lantai ini juga terdapat pos komando operasi pertempuran kelas taktis militer yang merupakan tempat Rimuru mengontrol dinamisme labirin dan tentu saja mengontrol medan perang ketika terjadi pertempuran. Baiklah semuanya, itulah 100 lantai di labirin Tempest dari awal hingga akhir. Gimana, puas? Alhamdulillah kalau kalian puas. Jika kalian masih belum puas, silahkan subscribe channel ini supaya kalian bisa mendapatkan update-update video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.